Saudara bisa melihat dari kamera kondisi jalan sangat memprihatinkan, bahwa sepanjang jalan Kerinci Kota Probolinggo hampir seluruh aspal atau lapisan jalan yang lama hancur dan menyisakan batuan kecil dan kerikil. Dan ini saudara sangat berbahaya bagi pengguna jalan, terutama roda 2 harus ekstra hati-hati. Nah saudara, kita bisa melihat, nah seperti inilah kondisi jalan Kerinci Kota Probolinggo. Saudara bisa menyaksikan dari layar bahwa proyek ini menurut informasi sudah diperjuangkan atau sudah diajukan pengerjaannya lebih kurang 2 tahun yang lalu. Dan ketika gilirannya pemerintah Kota Probolinggo menganggarkan dana yang cukup besar, ternyata pemenang atau rekanan TV tersebut tidak mampu mengerjakan. Artinya masyarakat harus menunggu lagi dengan waktu yang lama, karena terkait dengan sebuah regulasi yang harus diikuti. Baik saudara, selanjutnya Komisi 3 DPRD Kota Probolinggo, Agus Rianto, berharap ke depan tahapan proses lelang atau PPK harus lebih teliti terkait seleksi pemenang agar hal ini jangan sampai terulang lagi. Oke, baik pemirsa, hari ini kami coba melakukan sebuah investigasi yang ada di Jalan Kerinci Kota Probolinggo. Nah saudara, yang menarik buat kami CB News hari ini untuk adalah di sini ada sebuah proyek namanya peningkatan perbaikan Jalan Kerinci. Saudara bisa melihat di sini kalau sesuai dengan aturan atau gambar proyek itu bahwa akan dikerjakan proyek ini sebelum dilakukan pengaspalan. Itu ada kerjaan tahap pertama, yaitu ini dibuatkan semacam kayak tahanan ini ya, cor-coran kiri dan kanan ya. Dan informasinya proyek ini memiliki anggaran yang cukup besar ya. Namun saudara, yang kita sayangkan adalah proyek ini akhirnya putus kontrak. Wow, artinya ditinggal oleh pelaksana ini, nggak tahu apa alasannya. Karena di awal daripada proyek ini persyaratannya cukup ketat, dan salah satunya adalah Perwali 20 yang mengikut sertakan rekening koran. Penasaran saudara, hari ini kita coba wawancara salah satu sahabat kita, teman kita DPRD dari Komisi 3. Kita kepingin tahu seperti apa ceritanya ini. Selamat sore Pak Dewan. Sore Bang Luis. Sorry mengganggu waktunya, bisa kita sama-sama lihat ini seperti apa proyek. Ini namanya proyek apa ini Pak Dewan? Ini proyek peningkatan Jalan Kerinci. Peningkatan Jalan Kerinci ya. Dana untuk peningkatan Jalan Kerinci ini adalah dana DAK. Dana DAK itu dana alokasi khusus yang dari pusat. Nilainya ini di HPS 2M lebih sedikit. Ditawar oleh CV Dial Konstruksi. Itu menjadi 1,460. Wah, turun bebas ini rasanya ini penawaran ini. Nah, ini yang dari HPS ke jadinya ini kok jauh sekali Pak Dewan. Itu kira-kira berarti CV ini turun sekitar 28%. Wow, 28% saudara turunnya. Seperti apa nanti? Oke. Ini insya Allah ini SPK-nya kalau nggak salah bulan Juli kalau nggak salah. Tepatnya saya nggak paham juga. Terus P1 ini 8 September. Sampai 8 September. Kemarin saya sudah konfirmasi ke PU bahwa P1 8 September itu fisik ini masih mencapai 5%. Artinya kalau sudah P1 masih fisik 5%, harus mengeluarkan putus kontrak. Dan di putus kontrak itu pun ada proses
pemanggilan kontraktornya, surat teguran 1, 2, 3, sampai surat teguran tidak ketemu hitungnya sudah. Itu menurut PU. Setelah saya cek di PU, ternyata memang surat teguran itu memang ada. Jadi berarti ini sudah tidak profesionalnya CV tersebut. Bisa terjadi putus kontrak. Artinya apa? Bahwa suatu proyek itu kalau sudah putus kontrak, siapa yang dirugikan? Berarti masyarakat yang tidak bisa menikmati jalan baru ini. Padahal Jalan Kerinci ini sudah 2 tahun yang lalu sudah. Pengusulannya ya? Pengusulannya gagal terus. Akhirnya tahun 2021 ini lelang, tapi gagal juga pelaksanaannya. Kasihan juga masyarakat di daerah Jalan Kerinci ini tidak bisa menikmati pembangunan Jalan Kerinci ini. Jadi ini hasil RDP dengan PUPR dinyatakan bahwa rekanan ini diputus kontrak atau masih menunggu atau bagaimana? Sudah putus kontrak, ya? Sudah putus kontrak ya. Baik Pak Dewan. Kalau kita lihat merujuk pada perwali kita yang baru ini kan ada persyaratan yang cukup ketat, yang salah satunya adalah rekening koran. Nah, itu pentingnya waktu kemarin perwali itu. Kenapa perwali itu dimunculkan di syarat lelang? Kebonafitan suatu CV terjadi pada rekening CV tersebut. Waktu itu menurut Pokja rekening itu masih ada. Sekitar itu kalau nggak salah kemarin persyaratannya 100 juta lebih. Tapi kalau dia mempunyai uang 100 juta lebih di rekeningnya untuk pembangunan ini, itu sudah mencapai lebih dari 10%. Nyatanya sekarang cuma 5% yang tergelar. Intinya untuk putus kontrak ini memang negara tidak dirugikan. Karena memang belum terbayar ke CV tersebut. Yang dirugikan adalah masyarakat. Yang sudah menunggu. Kapan jadinya Jalan Kerinci ini. Bang Luis tahu sendiri bahwa Jalan Kerinci banyak yang bergelombang, berbatu kayak gini. Sepanjang kita melewati dari arah utara sampai di pertengahan ini, saudara, saya tidak pernah menemukan jalannya ini bagus. Seperti makadam ya. Berarti pengerjaan aspal yang di awal ini memang jelek. Kira-kira begitu. Ini kira-kira kalau umpamanya sudah terjadi putus kontrak, kalau menurut regulasi, kira-kira nanti kapan lagi baru nanti akan dilelang atau dikerjakan ulang? Ini nanti nunggu hasil dari BPK dulu. Nanti BPK baru merekomendasikan untuk dilelang ulang. Itu pun kalau dananya ada. Kalau dananya. Harapannya sebagai Komisi 3 yang membidangi ini, seperti apa ini harapannya? Saya berharap Dinas PU untuk mengkaji ulang setiap pekerjaan, terutama untuk Pokja, di dalam mengevaluasi pemenang tender sungguh-sungguh seprofesional mungkin. Bukannya karena sudah ada perwali mengikut sertakan rekening koran itu artinya untuk menekan supaya profesional ini dijaga? Nah, sebetulnya nyatanya kayak gini, tetap kayak gini. Artinya bisa jadi perwali ini tidak maksimal juga ya untuk sebuah efek jerah kayaknya. Buktinya ini sudah terjadi ini. Sudah ada rekening koran, sudah ada depositnya sekian ratus, tapi ternyata juga tidak dikerjakan. Artinya perwali ini perlu dikaji ulang juga. Oke. Terima kasih Pak Dewan. Ya. Baik saudara. Saudara bisa melihat dari kamera. Jadi saat ini kami berada di ruas Jalan Kerinci. Saudara bisa lihat ini bagaimana begitu berbahayanya apabila masyarakat harus menggunakan R2, saudara. Ini aspal yang pertama, ini gini jadinya, tergelincir ya. Apalagi kalau di malam hari sudah jalannya begini dan tidak ada penerangan. Sementara diajukan sejak 2 tahun yang lalu, saudara, dan tahun ini dilakukan pelaksanaannya. Namun sayang 1000 sayang, kali ini harus gagal lagi ya. Karena pelaksananya tidak mampu untuk melaksanakan proyek ini dengan HPS yang tadi sudah dikatakan lebih kurang 2 miliar dan ditawar turun drastis menjadi 1,4 miliar. Ini fenomena saudara ya, dan mudah-mudahan ini ke depan tidak akan terjadi lagi di Kota Probolinggo yang kita cintai ini supaya pembangunan jauh lebih baik. Demikian yang dapat kami laporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. CB News untuk kita semua.